Selamat pagi dan damai sejahtera Kristus yang tidak dapat diberikan dunia ini kita terima sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah orang Kristen yang perlu menunjukkan iman kita dalam hidup di dunia ini. Iman kita dinyatakan dengan perbuatan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tragedi dalam kekristenan adalah ketika orang-orang yang beriman kepada Kristus tidak menunjukkan perbuatan hidup yang sesuai dengan imannya. Kalau saya dan saudara mempunyai iman kepada Kristus, tetapi tidak disertai dengan perbuatan yang nyata, yang tepat dengan iman itu, maka sesungguhnya iman kita mati. Iman orang Kristen dinyatakan dalam perbuatannya. Kita tahu ada seorang penginjil misionaris yang bernama Hudson Taylor. Dia didatangi oleh seorang perempuan yang memiliki kekurangan untuk makan dalam hidupnya. Lalu Hudson Taylor mengajak wanita itu untuk berdoa, dan tindakan itu pasti tepat. Tetapi Hudson Taylor tahu bahwa dia mengerti bahwa si perempuan ini membutuhkan bantuan keuangan. Sebab itu setelah selesai berdoa, dia pun memberikan uangnya supaya dapat digunakan untuk membeli makanan. Jadi iman Kristen yang dimiliki oleh Hudson Taylor itu nyata ketika dia berbuat dalam kehidupannya. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perkataan kita, tulisan kita, atau perbuatan kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus? Kalau semua itu tidak mencerminkan iman kita sebagai orang Kristen, jelaslah bahwa kita memiliki iman yang mati. Bagaimanakah hidup seorang Kristen dan imannya? 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 15 mencatat beberapa hal tentang hidup seorang Kristen dan imannya. Kita lihat firman Tuhan bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7 berbicara hidup seorang Kristen dan imannya kepada Yesus Kristus. Jadi iman saya dan saudara ditujukan kepada Yesus Kristus. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi jelas ayat ini berbicara kepada kita bahwa hidup seorang Kristen dan imannya kepada Yesus Kristus. Saat kedudukan menjadi penguasa atas hidup kita, maka dalam kedudukanlah kita menunjukkan hidup kita. Saat ketakutan dalam hidup ini menguasai kita, maka segala sesuatu dalam hidup kita hanya tertuju kepada ketakutan tersebut. Ini sesuatu yang normal. Kita perlu menunjukkan iman kita kepada siapa? Para rasul berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Mereka meminta kepada Yesus supaya iman mereka bertambah kuat. Saat kedudukan, ketakutan atau apapun selain Yesus menguasai hidup kita, maka kita perlu berpaling kepada Yesus dan berkata, tambahkanlah iman kami. Iman Kristen merupakan keyakinan sentral terhadap Yesus. Tujuan iman Kristen adalah Yesus. Memang rumusan biblika tentang iman tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perkataan kitab suci ini terjadi dalam hidup ini bila kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesuslah sumber iman kita. Dalam Yesuslah dasar segala pengharapan kita. Dalam Yesuslah kita akan melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Di luar Yesus tidak ada segala sesuatu untuk kita jadikan dasar dan iman kita. Ibrani 12 ayat 2 menuliskan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman orang Kristen hanya kepada Yesus Kristus. Kristuslah pusat kita beriman. Dan sebab itu dikatakan kuasa ilahinya. Kristus memiliki kuasa yang tidak dapat dikalahkan. Hidup orang Kristen dan imannya senantiasa berpegang kepada Kristus, dan kuasanya memampukan segala sesuatu menjadi baik. Saat segala sesuatu gelap di sekeliling kita, kita beriman kepada Kristus yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi terang. Dan kita tidak meragukan hal itu. Yesus mampu melakukannya, sekalipun di luar logika dan alasan apapun juga. Kuasa Kristus. Kuasa Kristus juga memberikan janji kepada kita yang berharga, yang sangat besar, dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, serta luput dari hawa nafsu duniawi. 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi kuasa Kristus memampukan kita untuk semua itu. Kita memegang janji hidup yang kekal di dalam Kristus. Kita mengambil bagian diperbaharui sehingga memiliki kodrat ilahi, karena di dalam Kristus iman kita, dan Dia punya kuasa untuk membuat hidup kita dibebaskan dari kebobrokan perilaku dan hidup dalam kebenaran seperti ilahi adanya. Kristus dengan kuasanya memampukan kita. Kitab suci dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 menginginkan kita untuk memiliki iman yang bertumbuh, dengan tujuan akhirnya kita memiliki kasih. Iman bertumbuh dengan adanya kebajikan hingga hasilnya adalah kasih. Iman kita bertumbuh dengan pengetahuan yang menghasilkan kasih. Iman kita bertumbuh dengan penguasaan diri yang menghasilkan kasih. Iman kita bertumbuh dalam penguasaan diri yang menghasilkan kasih. Dan kita terus bertumbuh dalam kesalehan yang menghasilkan kasih kepada sesama orang Kristen. Dan kemudian kasih kepada semua orang. Jadi jika kita hidup beriman, tujukanlah kepada Yesus Kristus saja. Selain itu tidak ada iman yang hidup di dalam hidup kita ini. Yang kedua, hidup orang Kristen dan imannya yang terus naik makin tinggi. Saudara dan saya harus memiliki iman yang terus naik makin tinggi. 2 Petrus 1 ayat 8-11. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat-ayat ini berbicara kepada kita untuk terus naik makin tinggi, dalam arti positif, sebuah keberhasilan, sebuah kemajuan. Semua ingin mengalami hal itu, terus naik makin tinggi dalam hal yang positif. Ada anak pendeta waktu kecil, dia punya cita-cita jadi kondektur bis Coyo, jurusan Semarang Solo pulang pergi. Waktu ditanya kenapa kamu mau menjadi direktur bis Coyo, lalu anak itu menjawab, karena kondektur itu pegang uang banyak. Memang waktu itu kondektur pegang uang ya, di tangannya, di kantongnya tebal, dan dia berpikir itu hal yang baik bagi dia. Nah saudara, waktu saya masih kecil, saya pernah cita-cita jadi presiden. Saat ini belum kesampaian, dan ini cita-cita yang tinggi. Semua ingin terus naik, makin tinggi dalam segala hal. Demikian juga dalam iman kita sebenarnya. Kita harus naik makin tinggi. Kita mengasihi Kristus, kita hidup bersamanya dan baginya. Dan kita perlu terus makin naik tinggi dalam pengenalan kita akan Kristus. Seperti yang dikatakan 2 Petrus 1 ayat 8. Bila iman kita tidak terus naik makin tinggi, maka hidup Kristen kita itu kerdil, karena tidak bertumbuh. Ada orang Kristen yang tidak mau naik tinggi dalam pengenalan akan Yesus Kristus, karena mereka memejamkan mata untuk itu. Mereka tidak mau terus mengenal Kristus dengan lebih baik, lebih dalam lagi.
dan orang ini mudah diombang-ambingkan oleh kelicikan dunia yang keji. Kehidupan orang Kristen dan imannya yang tidak terus naik tinggi menjadi buta dan picik karena dia tidak bisa melihat pengampunan dosa yang Yesus berikan. 2 Petrus 1 ayat 9. Dan orang seperti ini lupa bahwa Yesus telah mengampuni dosanya dan dia harusnya bertumbuh menjadi manusia baru di dalam Kristus karena dosanya sudah diampuni. Dia tetap hidup dalam dosa dan dia tidak naik tinggi dalam imannya. Orang Kristen yang imannya terus naik makin tinggi, dia akan menjadi teguh di dalam panggilannya, menjadi orang yang percaya karena dia terus naik dalam imannya. Dan dia juga dengan makin teguh dengan pilihannya, dia tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 9. Kalau kita hidup teguh di dalam Tuhan dan naik terus dalam iman kita tidak akan tersandung dalam hal iman sekalipun cobaan berat menghantam, bahkan sampai pada kematian sekalipun. Memang semua ini berat bagi jalan hidup kita sebagai orang Kristen untuk terus maju naik makin tinggi di dalam iman. Tapi kalau kita mampu melakukan hal itu, Alkitab mengatakan bahwa hal itu akan membawa kita memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 11. Menikmati hidup dalam Yesus Kristus merupakan penutup akhir dari seluruh keberadaan kita. Seperti yang dinyatakan dalam ayat tadi, kita akan memasuki kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Hidup bersama Yesus, penutup dari segala keberadaan kita. Teruslah naik tinggi dalam iman kita. Yang ketiga, hidup orang Kristen dan imannya adalah tetap teguh dalam kebenaran. 12 sampai dengan 15 dari 2 Petrus 1. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan tetap teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Ayat ini berbicara tentang hidup orang Kristen dan imannya untuk tetap teguh dalam kebenaran. Rasul Petrus kemudian bertindak layaknya seorang gembala yang memelihara umat Allah. Petrus sebagai seorang gembala mengingatkan umat itu, umat Kristen itu, dan juga memuji umat Kristen itu sebagai jemaatnya. Dia memuji, dia berkata, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. 2 Petrus 1 ayat 12. Jadi ada suatu pujian yang disampaikan oleh seorang gembala kepada jemaatnya. Seorang gembala yang baik pasti lebih senang memilih memuji jemaatnya daripada memberikan caci maki saat berkata-kata atau saat dalam menuliskan pesan atau sesuatu apapun juga bagi jemaatnya. Dia pasti lebih memilih untuk memuji jemaatnya. Sebagai gembala, Petrus memuji jemaatnya dengan pujian yang tinggi. Hasilnya apa? Umat mau diperbaharui dan umat mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kita setuju bahwa orang-orang itu lebih senang mendengarkan pujian daripada cacian. Bila kita biasa mencaci maki orang, sekalipun mungkin mereka layak untuk menerima itu, tetapi orang itu pasti akan jengkel kepada saya dan saudara kalau kita hidup dalam caci maki. Dan kemudian orang itu pasti tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Petrus, seorang gembala yang baik, dia memuji jemaatnya, dan hal ini membuat jemaat mau mendengarkan Petrus. Kemudian Petrus menyatakan bahwa ia sebagai seorang gembala wajib mengingatkan jemaat tentang kebenaran sebelum ia menanggalkan kemah tubuhnya atau sebelum dia mengalami kematiannya. Petrus mengingatkan jemaatnya untuk hidup dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 13 sampai 15. Sebagai orang Kristen yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, kita dinasihatkan oleh kitab suci senantiasa hidup dalam kebenaran. Perkataanmu perkataan kebenaran, fikiranmu fikiran kebenaran,
perbuatanmu perbuatan kebenaran, dan kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Ajaran-ajaran Kristus itulah kebenaran yang sejati. Berdirilah teguh di dalam kebenaran Kristus, turutilah setiap ajaran yang dikatakan oleh Kristus, dan kau sebagai orang Kristen dengan imanmu, engkau akan hidup dalam kebenaran dan membawa kita untuk memasuki kerajaan kekal Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen yang beriman, hiduplah sebagai orang Kristen dan iman kepada Yesus Kristus. Hiduplah sebagai orang Kristen dan imannya yang terus naik makin tinggi. Hiduplah sebagai orang Kristen dan imannya yang tetap teguh di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu supaya kami dapat menjadi orang Kristen dan iman kami yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus saja. Bapa, kami juga berdoa supaya iman kami terus makin tinggi menuju kepada pengenalan yang sempurna akan Kristus. Dan kami berdoa sebagai orang Kristen dan iman kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran seperti yang firman-Mu katakan. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.